Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex hari ini, hari Minggu tanggal 5 Maret 2023. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market XAU-USD ya. Seperti apa pergerakan untuk XAU-USD minggu depan, langsung aja kita bahas dan kita mulai di time frame weekly. Secara keseluruhan kalau teman-teman perhatikan ya, pergerakan XAU-USD ini setelah pasca terjadinya pergerakan impulsif ya, kemudian bergerak korektif ya, koreksi ya, dan tentunya bearish untuk koreksi ini saat ini ya, di minggu kemarin ini sudah ada konfirmasi pembentukan bullish engulfing di mana candle merah dimakan oleh candle hijau. Dan penurunan terakhir Anda bisa lihat di sini membentuk impulsif bearish ya, impulsif bearish 1, 2, 3, 4 selama 4 minggu terjadi penurunan atau bearish untuk koreksi. Dan kalau kita perhatikan ya di sisi kiri, Anda bisa lihat ya di sisi kiri ada perubahan penurunan itu ketika ada 4 minggu ya, rata-rata Anda bisa lihat ya. Ini kan turun posisinya dan ini koreksi ya. Koreksi ini juga 4 minggu, 1, 2, 3, 4 bearish engulfing dia turun. 1, 2, 3, 4 selama 4 minggu bearish engulfing dia turun ya. Baru di sini membentuk sebuah pergerakan area base ya. Kemudian ini bergerak impulsif dan hal terjadi lagi selama 4 minggu 1, 2, 3, 4 ya penurunannya. Oke. Ada konfirmasi bullish engulfing. Di sini bearish engulfing, di sini bullish engulfing. Di sini tren turun, di sini adalah tren naik. Maka saya katakan di posisi ketiga ada penurunan, saya mengatakan di sini ada bearish untuk koreksi. Dan ini yang akan kita bahas. Pembentukan terakhir adalah bullish engulfing. Oke. Kalau kita perhatikan dari posisi saat ini ya. Sebentar. Secara keseluruhan kalau kita lihat ya, impulsif ini sangat kuat ya. Karena apa? Bodinya besar. Oke, dan berhasil memakan oleh candle warna merah. Ini yang pertama. Yang kedua, ada area key resisten yang menjadikan batas penurunan ya. Jika mana area 1847.39 yang menjadikan titik high di minggu kemarin ya, minggu sebelumnya ini berhasil di breakout dan terjadi close di atas daripada 1847.39. Dan setelah terjadi pembentukan bearish ya, ini ada saya tarik menggunakan Fibonacci retracement, tentunya dari level tertingginya 1959.61 yaitu area tertinggi terakhir, dan penurunannya sampai dengan low weekly ya, atau pergerakan terakhir juga di sini di 1804.62 yang menjadikan low terakhir di minggu kemarin. Ya, jadi saya tarik titik A ke titik B, di sini ada Fibonacci antara 23,6%, 38,2 area golden level yaitu area 50% dan 61,8%. Dan kalau kita perhatikan 1841.20 ini sudah berhasil di breakout juga dan close di atas daripada level 1841.20. Oke, kemudian untuk minggu depan yang tentunya akan kuat menguji level 1863.83 yaitu area 38,2% sampai dengan area golden level yaitu kisaran 1882.11 sampai dengan level 1900.40 yaitu berada di level psikologi 1900. Hal ini memungkinkan akan terjadi di minggu depan, akan terjadi kenaikan. Secara range pergerakan saya akan ukur ya, range pergerakan XAU-USD untuk 1 minggu itu rata-rata adalah $50. Kalau kita hitung di minggu kemarin range-nya ini berkisaran, coba kita lihat, kita ukur dari titik terendah sampai dengan level tertingginya ya, memasuki $51,89 per troy ounce. Artinya minggu kemarin cukup besar ya kenaikannya. Yang pertama itu, yang kedua sudah mencapai rata-rata pergerakan mingguan. Dan dengan adanya pembentukan bullish engulfing ya di time frame weekly telah memakan candle warna merah dan bergerak impulsif bullish memakan candle warna merah, maka saya pribadi secara mengikuti alur daripada tren ya,
karena di sini ada konfirmasi. Saya akan fokus untuk mencari titik buy selama pergerakan ini terus menguat dan sampai nanti muncul konfirmasi seperti bearish engulfing, bearish pin bar ya next week atau daily-nya, maka di situ saya akan berubah haluan ya, karena saya rata-rata trading by ini ya, by trend ya. Trennya naik ya saya buy, trennya turun saya sell. Itu mempermudah kita dalam bertransaksi. Oke. Caranya gimana ketika ada bullish impulsif dan pergerakan bullish engulfing ini ya. Biasanya terjadi bullish engulfing itu akan terjadi koreksi. Dan koreksinya inilah nanti saya akan memanfaatkan. Saya menggunakan Fibonacci retracement untuk mencari titik koreksi dari pembentukan bullish engulfing ini. Caranya saya akan tarik dari titik terendahnya ya di sini ya, low weekly, sampai dengan titik tertinggi terakhir ya. Di area sini kita pasin dulu ya angkanya. Yang di bawah adalah 1804 ya, 1804.62. Oke, kita masukkan dulu 1804.62. Ini adalah low terakhir, kemudian tertingginya kita lihat dulu. High-nya adalah 1856.96. 56 berapa tadi? 56.49 ya. Kita masukkan dulu 56.49. Oke, nah seperti ini. Kemudian oke, ya. Area Fibonacci udah kita dapatkan. Untuk target ini adalah target untuk koreksi ya, tentunya. Jika mana terjadi koreksi, target yang pertama tentunya adalah key resisten dulu ya. Untuk hari Senin ya. Nih, start hari Senin nanti kita lihat. Target pertama koreksinya adalah 1847.39, kemudian area 23,6%, 1844.25, kemudian 38,2%, 1836.88 sampai area golden level. Tentunya artinya apa? Ketika besok ya, Senin, Selasa, Rabu terjadi koreksi ya dari impulsif bullish ini ya, ada koreksi, maka saya akan pantau dari level key resistance sampai dengan area golden level. Sampai area tersebut mana dulu yang nanti akan terjadi konfirmasi ya, adanya pembentukan. Ini di time frame kecil ya, bukan di time frame weekly nantinya ya. Saya jelaskan dulu. Jadi ketika turun nantinya ada konfirmasi, ada bullish engulfing, bullish pin bar, 3-in setup ya, baik itu single pattern, double pattern atau triple pattern yang menunjukkan posisi terjadinya penguatan kembali ya, maka disitulah saya start untuk ambil posisi buy ya. Makanya dengan posisi seperti itu nanti kita lihat tentunya di time frame yang lebih kecil ya, baik itu 1 jam ya, karena nanti kita kawal setiap harinya. Hari Senin contohnya membentuk pattern apa ya, nanti hari Selasa apa, Rabu apa, seperti itu. Tapi nanti mengaplikasikan dalam sebuah trading yaitu kita mulai start dari Senin besok. Hari Senin besok jika mana ada koreksi ya menuju wilayah 23,6%, 1844 contohnya ya, nanti di time frame 1 jam ada konfirmasi di situ, waktunya kita beli. Ya, kita lihat aja strukturnya di time frame yang lebih kecil. Itu gambarannya. Oke. Ya, targetnya nanti kita lihat, kita cari tahu di informasinya di time frame lebih kecil ya untuk target weekly-nya. Sekarang kita akan turunkan lagi di time frame daily ya, kita lihat time frame daily. Oke, untuk time frame daily perhatikan di sini ya. Di time frame daily saya melihat terakhir candle daily-nya hari Jumat ya, pergerakannya impulsif yang sangat besar ya. Ini adalah buyer momentum ya. Artinya buyer yang menguasai ya pergerakan selama 1 hari di hari Jumat kemarin, yaitu membentuk impulsif bullish yang sangat besar. Sebentar, ini saya geser dulu ya. Artinya ini membentuk Marubozu bullish ya di time frame daily. Ada Marubozu bullish kuat di sini. Perhatikan ya. Di mana ekor bawah dan ekor atas ini hampir tidak terlihat ya. Jadi open itu mendukung dia naik, low-nya juga di area sini.
dan close dan high-nya juga setara ada di area ini. Tentunya ini adalah buy momentum yang sangat kuat sampai membentuk Marubozu bullish. Oke, ini dulu yang pertama ya. Jadi artinya kekuatan kenaikan ini kalau kita perhatikan di time frame daily ini sekarang sudah memasuki area drop base drop. Oke, ini ada drop base drop ya di posisi sebelumnya. Oke, di sisi kiri ya Anda bisa lihat di sini ada drop base drop. Oke, dan apakah ini nanti akan ada konfirmasi jelas mengenai drop base drop di time frame daily, karena kita lihat sudah masuk kepada area order block di time frame 4 jam. Oke, area order block di time frame 4 jam ini juga memungkinkan adanya koreksi ya, adanya koreksi tapi setelah pembentukan pattern terjadi ya, baik single pattern, double pattern atau triple pattern yang menunjukkan pergerakan penurunan ya. Kuncinya seperti itu. Tapi kita melihat di sini ada MA50 mendekati area resisten dan area 38,2% yang memungkinkan juga besok untuk hari Senin memiliki target sampai dengan di kisaran area sini. Kenapa? Karena kalau kita hitung range-nya ya, secara dari close pergerakan aja ya, di sini hanya mencapai $14 sekian per troy ounce. Artinya memungkinkan juga jika mana hari Senin kenaikan berlanjut ya dari pergerakan XAU/USD, maka memungkinkan akan menyentuh 1870 ya, bergerak berada di area 38,2%. Nah, itu target selanjutnya ya. Tapi tentunya kita masih mencari titik poin utama adalah koreksinya ini ya. Semoga aja ada koreksi ya, minimal kita punya start untuk ambil posisi buy ya. Baik di area key resistance 1847.38 sampai dengan area Fibonacci start dari 23,6% sampai area golden level. Nanti kita cari informasinya ketika terjadi koreksi sedang berjalan. Oke. Ini ya yang Anda bisa lihat karena dorongan bullish akan terjadi. Dan sekarang saya turunkan dulu di time frame 4 jam. Di time frame 4 jam saya akan menunjukkan teman-teman ya, di mana pergerakan saat ini sebenarnya informasinya ya yang harus saya sampaikan juga, karena ini ada potensi pembentukan masih dalam posisi koreksi ya, masih dalam posisi koreksi. Oke, masih dalam posisi koreksi, tapi coba kita masukkan dulu. Maksudnya seperti ini. Ini di live terakhir kemarin juga sudah saya sampaikan. Dari pergerakan terakhir, sebentar ya, salah. Saya aturkan dulu, bentar. Nah, ini kan pergerakannya impulsif. Perhatikan ya, ini adalah pergerakan impulsif dan ini adalah pergerakan korektif. Dan pergerakan korektif ini satu momentum ya, ini satu impuls. Artinya koreksi ini sebenarnya harusnya membentuk koreksi A, B, C ya. Ya, ini wave A, wave B, wave C atau correction wave namanya. Jadi kalau kita lihat correction wave A, B, C itu seperti apa? Seperti ini ya. Ini adalah dari titik tertingginya. Oke. Dari sini ini koreksinya ya. Tidak sampai titik terendah, ini adalah A. Oke, ini menuju B, tapi B-nya di mana nanti kita lihat dorongannya ya, selama belum ada perubahan. Ketika sudah ada perubahan ya minimal nanti kita lihat di area golden level dulu ya, sampai sini. Ini adalah W, baru akan koreksi menuju wave ke C. Baik wave C bisa juga akan menuju area golden level bawah. Contohnya seperti ini ya. Ini membentuk correction wave A, B, C. Tapi di dalam area correction wave, di wave A ini membentuk 5 ya, impulsif kan, ini impulsif bearish ya, pergerakan impulsif turun ya. Kemudian kalau kita dalam sebuah impulsif itu ada 5 wave ya. Contohnya seperti ini ya. Ini sangat penting, kita akan tahu seberapa besar terjadinya penurunan dan kenaikannya. Ini adalah wave 1, oke, ini adalah wave kedua, ini adalah wave ketiga, dan ini wave keempat, oke. Kemudian ini menuju wave kelima, yaitu berada di wave A, oke. Wave 1, 2, 3, 4, 5 berakhir ya. Ya, impulsif itu terdiri dari wave 1, 2, 3, 4, 5, ini terakhir. Makanya dia bergerak naik. Ya, ada konfirmasi juga daily ya, yang beberapa analisa kemarin sudah saya sampaikan, ada 3 in set up. Oke, di area ini akhirnya terjadi kenaikan. Nah,
saat ini bergerak menuju wave ke B. Nah, wave ke B ini sampai berapa? Targetnya ya ini ada 23,6, 38,2 sampai area golden level. Dan itulah yang menjadikan patokan kita kenapa saya fokus untuk mencari titik area buy. Oke, itu yang pertama. Dan saya melihatnya potensi dari wave A ke wave B ini membentuk 5 wave sekali lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, seperti ini gambarnya. Ya, dari wave A ke wave B ini membentuk wave 1, wave kedua, dan ini menuju wave ketiga, wave keempat, dan wave kelima. Ya, nah kalau ini membentuk wave 1, 2, 3, 4, 5, maka saya bisa mencari informasi yang lebih tinggi. Dalam arti saya akan bisa mendapatkan target kenaikannya sampai berapa. Dan ini bisa teman-teman catat ya. Ketika membentuk wave ketiga, ya, perjalanan menuju wave ketiga seperti ini, tentunya wave ketiga ini volume pergerakannya atau dorongan atau volatilitasnya dalam pergerakan naik ini akan lebih tinggi dibandingkan wave 1. Ya, ini wave 1 ini segini ya. Jadi ini wave 1, wave 3, wave 1, kemudian wave kedua ke wave 3, kemudian wave kelima itu adalah impulsif, dan wave 1 kedua ya, wave kedua dan wave keempat penurunan ini adalah korektif. Oke ya. Jadi wave saat ini menuju wave ketiga ini akan lebih tinggi ya kenaikannya dibandingkan wave ke 1 ya di situ. Jadi teman-teman itu yang menjadikan sebuah catatan penting. Pokoknya wave menuju wave ketiga itu adalah targetnya akan lebih tinggi dibandingkan wave 1. Kalau kita ukur seperti ini ya, dari titik terendah terakhir menuju wave ke 1 kita coba ukur ya, kurang lebihnya sini, dan kita copy dari wave kedua paling bawah, Anda bisa lihat. Nah, ini make sense, targetnya itu sudah mendekati area resisten 1870.55 minimal. Oke ya, minimal. Saya tadi katakan ini akan lebih tinggi lagi ya untuk wave ketiga, bergerakannya naiknya akan lebih tinggi dibandingkan wave 1. Itu catatannya ya. Nah, ini yang pertama, tapi saya memiliki ada teknik lain untuk mencari titik tertingginya sampai berapa di wave ketiga ya. Saya menggunakan Fibonacci extension ya. Fibonacci extension ada di sini ya. Saya tarik dari titik terendah terakhir kurang lebih di sini ya. Oke, dari wave kelima ini ya. Wave kelima dari penurunannya dari terendah, saya tarik sampai dengan titik tertingginya, dan saya tarik lagi sampai dengan titik terendahnya di sini. Nah, maka dari Fibonacci extension saya menemukan target yang akan dikejar berikutnya. Maka Anda lihat ya, saya turunkan. Nah, lihat yang ini adalah targetnya dari Fibonacci extension. Target pertama itu kuat menuju 1869.96, tapi ini sama ya, tingginya wave 1 menuju wave ketiga ini sama. Saya tadi katakan akan lebih tinggi, maka saya melihat wave ketiga berpotensi kalau lebih tinggi akan menuju area golden level, karena di sini ada 1,618%, yaitu 1894.41. Ini adalah menjadikan target weekly saya. Oke ya, menjadikan target weekly saya. Sekarang saya akan tandain dulu ya, seperti ini ya, minimal mendekati resisten 1890.17. Oke, ini adalah target weekly saya minggu depan ya. Kita bertahap ya. Kita cek di sini target weekly. Oke, udah kita kunci ya. Ini adalah target weekly-nya. Tapi kenaikan minggu depan target pertama adalah 1869.96. Ini target pertamanya sampai menuju target weekly-nya. Artinya wave ketiga itu bisa memungkinkan menuju 1869.96 sampai dengan 1894.41. Oke ya, ini saya hapus dulu sementara. Ya, catatannya di situ. Oke, sebentar, ini juga saya hapus dulu. Ya, nanti teman-teman jika bingung bisa diulangi lagi videonya. Itu target pertamanya, dan target keduanya adalah di sini. Pantau wilayah ini 1869. Oke, kita kunci dulu. Ini menjadikan target weekly pertama, yang di atas adalah yang kedua. Maka pantau dulu wilayah ini. Oke,
Ya, udah. Sekarang kita akan melihat potensi koreksinya dulu ya, sampai dengan area berapa, karena ini di time frame 4 jam. Kalau kita lihat pergerakan Marubozu bullish ya di time frame daily tadi yang kita lihat, ini memang dorongannya adalah buy momentum yang cukup kuat ya. Tapi yang menjadikan sebuah catatan, karena sudah breaking resisten, itu pasti akan terjadi koreksi. Nggak mungkin nggak, pasti akan terjadi koreksi. Dan saya melihat area order block time frame 4 jam ini ya, ini juga termasuk salah satu area yang harus kita perhatikan, bisa membentuk sebuah pergerakan koreksi ya dari start area order block. Tapi di sini memang untuk time frame 4 jam ini cukup tinggi kenaikan di akhir penutupan ya. Ini saya perbesar dulu biar teman-teman jelas lihatnya. Ini penutupan terakhir ini sangat kuat karena dorongan bullish pin bar terjadi. Ini sebenarnya body candle-nya sudah mulai mengecil ya, tapi ternyata dorongan buyer dari titik terendah ya di kisaran 1838 di up naik, meskipun tidak berhasil break di atas key resisten, tapi di akhir sesi penutupan ternyata buyer momentumnya sangat kuat. Ini range-nya cukup besar ya, kalau kita lihat dari titik terendahnya di body candle ini ya sampai dengan titik tertingginya itu mencapai 9,96 dolar per troy ounce, hampir 10 dolar. Artinya kalau besok sesi Asia itu kan rata-rata antara 8 sampai 15 dolar. Berarti kalau dia membutuhkan penurunan sampai dengan area sini aja ya, ini sangat bisa dikatakan kalau tidak ada dorongan betul-betul seller yang sangat kuat, maka apakah mampu, pertanyaan saya, sampai menuju area key resistance? Ya, semua itu bisa terjadi itu ya. Tapi tentunya di time frame 4 jam secara pembentukan candle ya, itu belum ada konfirmasi di time frame 4 jam ya. Kita nggak bisa lihat time frame daily karena daily sudah selesai, tinggal kita lihat hari Senin besok. Kita start mulai lihat time frame 4 jam dulu ya. Ini sudah membentuk impulsif dan ini berada di area area order block time frame 4 jam. Apakah bisa order block time frame 4 jam ini terjadi breakout out of the block? Ya bisa aja gitu. Tapi tentunya saat ini yang bisa kita lihat time frame 4 jam hanya pergerakan impulsif bullish yang cukup besar. Adapun nanti konfirmasi, kita harus melihat 2 kali time frame 4 jam. Artinya seperti ini. Kalau besok pembukaan di hari Senin ya, ini jadi catatan juga ya. Hari Senin besok ada pembukaan di mana dari jam 6 sampai jam 9, ini menjadikan sebuah catatan. Apakah mampu bergerak turun memakan daripada candle warna hijau? Ya, seperti itu yang pertama. Kalau itu tidak terjadi, dia hanya membentuk bearish pin bar, contoh dia naik dulu ya, naik dulu tapi setelah itu dia turun ya, membentuk bearish pin bar dan ada konfirmasi candle bearish sekali lagi, maka itu juga bisa dikatakan akan terjadi penurunan, tapi masih dibayangi oleh pergerakan bullish impulsif ini ya. Hal terjadi kuat turun jika mana dia bergerak break di bawah key resisten atau bergerak di bawah low dari impulsif bullish ini ya. Itu menjadikan sebuah catatan hari Senin besok dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Kalau kita mau tahu dorongan koreksinya ya, kita lihat yang pertama perubahan time frame 4 jam ya, dari jam 6 sampai jam 9, kemudian pergantian candle berikutnya jam 9 sampai dengan jam 1. Apakah ada momentum penurunan yang menunjukkan potensi koreksi sampai nanti malam hari dimasuki sesi Eropa? Oke, tentunya nanti insya Allah saya akan update ya. Seperti biasanya hari Senin setelah sesi Eropa nanti insya Allah saya akan update apakah betul-betul ada konfirmasi atau tidak. Tapi saat ini yang kita bisa dapatkan adalah pergerakannya impulsif dan kecenderungannya memang bergerak naik. Oke, ini yang bisa kita dapatkan di time frame 4 jam. Sekarang kita lihat di time frame 1 jam. Karena area di bawah sudah kita kunci ya, sudah kita dapatkan area koreksinya ya dari pergerakan impulsifnya, yaitu 236 1844. Tadi sudah saya jelaskan ya di akhir video, di awal video. Dan ini 38,2 ada area golden level yang menjadikan targetnya. Nah, secara swing pergerakan market structure-nya di posisi saat ini memang ini kan impulsif, koreksi ya, impulsif, dan ini ada koreksi terakhir. Saya memiliki gambaran untuk sementara ini adalah menjadikan target breakout-nya ya. Kalau turun saya sampaikan ini swing terakhirnya karena saat ini adalah ini ya. Ini adalah target breakout-nya. Saya tandain dulu. Di beberapa video kemarin juga saya sampaikan ya, saya memiliki target breakout atas dan akhirnya di breakout
ya, sudah mencapai targetnya. Dan ini adalah target breakoutnya. Oke, saya tandain di situ. Sebentar. Ya, ini adalah target breakout. Artinya ada kemungkinan juga akan turun menuju wilayah ini. Ini areanya berapa? Coba kita masukkan angkanya ya. Oke, kurang lebih di 1838,89. Ya, 38,89. Nah, ini adalah menjadikan target breakout. Ya, target break ya. Itu target breakoutnya di sini. Oke, 1838,89. Semoga aja ya. Tapi kalau ternyata di time frame 1 jam dia membentuk pergerakan struktur turun dulu sampai area contoh di key resistance dan berhasil bergerak break di atas daripada swing terakhir di breakout, maka nanti target breakoutnya akan saya rubah lagi ya. Tapi untuk saat ini dengan struktur yang ada, saya memiliki target penurunan hingga mencapai 1838,89. Ini harus diambil dulu istilahnya gitu. Area liquidity-nya di area sini ya, atau area target breakout-nya di area sini. Oke, ini menjadikan catatan pertama di situ ya. Sebentar, saya ini dulu, saya rapikan dulu. Nah, artinya di time frame 1 jam juga pergerakannya impulsif ya. Ini juga bisa kita jadikan acuan start awal ya. Setelah kita tadi lihat di time frame 4 jam dengan kita menunggu pembentukan atau pergerakan perubahan ya dari naik untuk kita lihat supaya dia terjadi koreksi ketika ada pembentukan pattern. Dan di time frame 1 jam ini juga bisa dijadikan acuan. Artinya di 1 jam awal ini kan ada pembentukan hammer ya. Ini ada bullish hammer, oke. Dan dia memiliki open itu di kisaran antara 1859.01. Artinya kalau di sini ada posisi candle bearish ya dari jam 6 sampai dengan jam 7, ini adalah momentum awal. Ada momentum awal, kita lihat momentum awal tersebut apakah nanti akan membentuk di sini pergerakan area base dulu, karena ini kan impulsif dan biasanya contoh gini, ini ada rally base rally, oke ya, biasanya terjadi seperti itu. Maka nanti kita lihat posisi koreksinya ini, karena saya masih mengharapkan ada koreksi terjadi ya, supaya apa, kita bisa ambil posisi buy ya. Oke, itu ya. Jadi nanti kita lihat di sini apakah ada momentum kuat di time frame 1 jam ya. Area order block ini itu nanti akan dijadikan area terjadinya koreksi atau penurunan ya. Dan skenario saya tentunya ada target atas dan target bawah. Kalau besok terjadi informasi jelas, saya tadi sampaikan ya. Jadi jangan sampai salah tangkap. Pergerakan saat ini berada di area order block, kita menunggu konfirmasi ya untuk pembentukan strukturnya atau ada potensi pembentukan pattern yang menunjukkan nantinya terjadi koreksi ya. Itu menjadikan sebuah catatannya di situ. Jadi kalau terjadi hal tersebut, maka saya pastikan dulu minimal mendekati key resistance dulu ya. Tapi saya memiliki target bisa bergerak di bawah target breakout 1838,89. Yang penting pokoknya di sini ada konfirmasi turun dulu. Kalau sudah ada konfirmasi jelas ya, baru dia penurunan ini nanti tinggal kita lihat ya, kita pantau sampai area-area penting, contoh key resistance, kemudian ada area resistance, kemudian area target breakout sampai mendekati area golden level 38,2%. Area Fibonacci 38,2%. Contoh sampai sini. Ada pattern pembentukan bullish engulfing, bullish pin bar, maka menunjukkan potensi kenaikan kembali. Targetnya adalah break dari swing terakhir. Nah, gambaran saya seperti itu. Oke. Tapi yang pastinya pergerakannya akan kecenderungan kuat naik. Ini hanya sifatnya adalah koreksi ya. Ini yang pertama. Tapi kalau besok ternyata tidak ada koreksi dan candlenya impulsif terjadi ya, atau di sini membentuk sebuah area base tapi penurunannya nggak sampai signifikan di level bawah, maka ketika nanti kita lihat ya terbentuknya area base ini, baik itu bearish flag contoh atau membentuk rising wedge atau falling wedge ya, itu bentuk-bentuk daripada chart pattern, nanti pasti ada batas atas yang kita bisa lihat potensi breakoutnya. Kalau itu terjadi, maka kemungkinan besar akan menguat sampai mendekati wilayah key resistance dulu untuk hari Senin ya, targetnya sampai area sana. Itu menjadikan sebuah catatan karena informasi saat ini di area order block ini belum ada informasi kuat pembentukan pattern terjadi atau chart pattern ya di wilayah ini. Ya, ini dulu yang bisa saya sampaikan gambarannya ya. Jadi saya sudah memiliki batas koreksi area bawah ini ya, sudah saya gambarkan
ya. Saya tulis dan target atasnya juga sudah saya sampaikan, area resisten. Oke, jadi ini yang bisa saya sampaikan. Jadi teman-teman bisa tonton awal video ya supaya nggak bingung nantinya. Jangan di skip ya. Insya Allah informasi teman-teman bisa dapatkan dan teman-teman bisa kelola sendiri ya, apakah make sense atau tidak. Oke, jadi ini yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa support channel Zona Forex, bagikan videonya channelnya ke teman-teman kalian semua. Oke, nanti malam kita akan insya Allah live ya, membahas semua market ya, prediksi marketnya seperti apa selama 1 minggu ke depan. Nanti malam insya Allah saya akan sampaikan secara live. Oke, dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Happy weekend semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.